Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran Logika dan Teknologi Digital. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran satu, yaitu berpikir komputasional. Sebelumnya, kalian sudah melakukan rangkumannya, dan bagi yang belum bisa segera kirim melalui e-learning atau kirim ke WhatsApp Ibu. Oke, kita akan membahas tentang pengertian dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional atau computational thinking merupakan suatu metode untuk menuntaskan persoalan menggunakan penerapan teknik ilmu komputer atau informatika. Jadi, Ibu bisa analogikan bahwa berpikir komputasional di dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah salah satunya ya. Misalkan kita ingin membuat secangkir kopi. Alat dan bahannya, langkah-langkahnya itu harus jelas, harus tersusun. Pertama kita harus menyiapkan gelasnya, menyiapkan gulanya, menyiapkan kopinya, airnya, dan sendoknya. Langkah-langkahnya tentu kita harus menuangkan kopinya ke dalam cangkirnya, memasukkan gulanya ke dalam cangkir, dan memasukkan air, lalu kita aduk sesuai dengan selera kita. Nah, cara berpikir komputasional itu adalah cara yang terstruktur, jelas, dan dapat dilakukan untuk mencapai tujuannya. Tujuannya adalah untuk menyajikan kopi yang enak. Langkah-langkahnya kan seperti yang kita lakukan tadi. Itu adalah cara manualnya. Tetapi jika dikomputasikan, kita bisa membuat kopi dengan cara manual, dengan membuat mesin otomatis membuat kopi. Tentu juga bukan kita yang membuat ya, tapi ada beberapa orang-orang yang berpikir komputasional dengan menggunakan langkah-langkah secara manual tersebut untuk membuat kode program di dalam komputer dan jadilah si mesin pembuat kopi otomatis tersebut. Oke? Jadi berpikir komputasional adalah berpikir yang terstruktur, jelas, sesuai dengan langkah-langkah, dan jika bisa, kita bisa mengotomatiskan dari cara berpikir manual menjadi berpikir yang otomatis, misalkan menjadi sebuah mesin atau alat. Oke? Untuk selanjutnya, kita akan ke karakteristik berpikir komputasional. Oke, di sini ada 8 karakter ya. Nah, yang pertama itu adalah berdasarkan konsep informatika tidak hanya belajar tentang bagaimana cara menulis kode program, tapi juga diperlukan pemahaman untuk berpikir pada beberapa tingkat abstraksi. Yang kedua, kemampuan dasar, yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di era milenial. Yang ketiga, perlunya berpikir komputasional agar masalah dapat dipecahkan tanpa harus berpikir sebagaimana komputer. Yang keempat, memadukan cara pemikiran matematis dan pemikiran teknik. Yang kelima, sebuah ide dan bukan sebuah benda. Yang keenam, diperlukan bagi setiap orang. 7, menantang secara keilmuan dan dapat dipahami atau diselesaikan secara saintifik. Yang kedelapan, informatika dapat dikuasai oleh orang yang memiliki kemampuan komputasional. Oke, di sini banyak sekali ya karakteristik berpikir komputasional. Dan bahasa-bahasanya ini mungkin agak bikin pusing ya. Tapi jika kita buat karakteristik berpikir komputasional ke dalam kehidupan kita sehari-hari, lagi-lagi kunci dari berpikir komputasional itu adalah tersusun, terstruktur, jelas. Oke? Di sini yang pertama menulis kode program. Nah, ini terhubung dengan yang tadi Ibu bilang tentang berpikir manual menjadi mesin pembuat otomatis. Cara membuat mesin otomatis itu pasti ada kode programnya. Dan membuat mesin otomatis itu pasti beberapa ada tingkat abstrak. Abstrak itu tidak jelas, menjadi tingkat abstraksi, jelas.
dari hanya langkah-langkah menjadi sebuah alat atau bahan. Nah, itu adalah tingkat abstraksinya. Tingkat kejelasannya yaitu adalah sebuah adanya benda atau mesin tersebut. Oke, itulah cara karakteristik berpikir komputasional. Oke. Nah, untuk kehidupan kita yang lain, salah satu karakteristik dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah yang kedua nih, kemampuan dasar. Contohnya gini, pada saat kalian ingin masuk ke SMKN 2 Banjarmasin, dari sekolah menengah pertama, lulus, kalian ingin masuk ke SMK 2, pasti ada langkah-langkahnya dong. Kalian harus lihat websitenya untuk tahu jadwal penerimaannya, pendaftarannya kapan, terus tata cara mendaftarnya seperti apa, sampai kalian masuk ke dalam kelas dan bertemu dengan wali kelas, itu ada langkah-langkahnya. Nah, itu sebagai salah satu kemampuan dasar dari karakteristik berpikir komputasional. Oke, untuk ini salah satu ya, ketika kalian masuk ke SMK 2. Nah, kalau kita beli bahan makanan di Alfamart atau Indomaret, kalian kan pasti ambil barang, terus kasir men-scan atau membarcode. Nah, itulah salah satu berpikir komputasional secara komputer. Nah, men-scan barcode, menjumlahkan sampai berapa nominal yang kita bayarkan. Nah, itu salah satu dari berpikir komputasional yang sudah dikomputasikan ke dalam komputer. Oke. Atau di ilmu pekerjaan sosial. Berpikir karakteristik salah satunya di dalam ilmu kesejahteraan sosial, kita kan sebagai Peksos tidak mungkin ya melakukan intervensi kepada klien secara langsung. Misalkan kita lihat orang ini bermasalah, terus kita ujuk-ujuk langsung menceramahi dia. Itu kan tidak langsung bisa, dia akan berpikir, siapa? Kenapa kalian harus ceramahin saya? Kan gitu. Cara untuk Peksos, untuk bisa menangani klien, pasti pertamanya harus ada pendekatan, harus ada kontak, harus ada kontrak, persetujuan antara pihak klien dan Peksos. Kalian harus melakukan asesmen, kalian harus melakukan rencana intervensi, kalian harus melakukan pelaksanaan intervensi, di situ ada kalian terminasi, pemutusan hubungan kerja, itu dilakukan secara profesional, dan itu adalah ada tahapan-tahapannya. Oke, itu adalah berpikir komputasional di dalam ilmu pekerjaan sosial. Oke, kita selanjutnya akan membahas tentang proposisi. Oke, proposisi ini adalah sebuah pernyataan, hanya sebuah pernyataan ya, yang menggambarkan mau benar atau salah di dalam sebuah kalimat. Di sini harus ada unsur konsepnya ini harus ada predikat, copula, dan pontifier. Nah, di sini kita langsung aja ke contoh ya. Contoh dari kalimat proposisi majemuk. Misalkan bayam merupakan tanaman sayuran sekaligus obat alami penurun darah tinggi. Kita bisa ambil subjeknya itu bayam, predikatnya sayuran dan obat alami penurun darah tinggi. Ini adalah salah satu dari proposisi kalimat majemuk. Di sini kalian hanya melakukan di mana subjeknya, di mana predikatnya. Oke, kita lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu negasi atau ingkaran. Di sini adalah negasi atau ingkaran suatu pernyataan yang bernilai benar, atau jika suatu pernyataan semua bernilai salah dan dilakukan sebaliknya. Oke, kita langsung aja ke contohnya ya. Misalkan, ikan hanya bisa hidup di air. Itu adalah pernyataan yang benar. Oke, tapi kalau dinegasikan atau dibuat pernyataan yang tidak benar, ikan itu bisa hidup di darat. Itu jelas salah kan? Oke, kita ke selanjutnya. Ini ke konjungsi. Konjungsi ini adalah kata hubung. Kata hubungnya ini adalah dan, sehingga pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata penghubung dan disebut dengan konjungsi. Misalkan kalimat P menyebutkan tahun 2004 adalah tahun kabisat, habis dibagi 4. Sedangkan pernyataan Q menyebutkan bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Nah, kedua kalimat ini dibuat pernyataan yang salah dari kalimat yang di atas. Contohnya tahun 2024 bukan tahun kabisat. Nah, yang pernyataan Q-nya jika dinegasikan,
bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Nah, dari kedua pernyataan tersebut, kita bisa susun kalimat konjungsinya sebagai berikut. Tahun 2020 adalah tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Itu kalimat yang benar. Yang kedua, tahun 2020 bukan tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Itu bernilai salah. Oke. Untuk selanjutnya, kita bisa lihat ini penerapan konjungsi pada saat kalian akan menghidupkan lampu. Ini contoh kalimat P dan ini contoh kalimat Q. Oke. Jika penghubung antara P dan Q ini dihubungkan ke sini, ini dihubungkan ke sini, ini akan menyala ya. Si lampu ini akan menyala. Oke, selanjutnya jika P-nya hanya dinyalakan, Q-nya tidak dinyalakan, lampunya juga tidak nyala. Oke, selanjutnya nih, kalau P-nya ini nggak dinyalakan, sedangkan Q-nya disambungkan ke sini, otomatis dia juga nggak nyala. Sedangkan yang salah satunya lagi, kalau ini dua-duanya tidak disambungkan, pasti tidak menyala. Jadi, penerapan konjungsi di dalam ilmu teknik ya, atau ilmu dalam menyalakan lampu ini dua-duanya nih harus disambungkan supaya keduanya ini dihubungkannya supaya jelas, supaya lampunya ini menyala. Ya, ini ada ininya ya, ada penghubungnya. Oke, selanjutnya kita akan ke disjungsi. Disjungsi ini adalah penghubung dengan kata hubung atau yang ditulis dengan V. Disebut dengan disjungsi. Oke? Untuk menentukan tabel kebenaran dari disjungsi, lakukan cara yang sama seperti membuat tabel kebenaran konjungsi. Nah, ini adalah kata-katanya ya, sama seperti yang tadi. Kita langsung saja ke salah satu contoh penerapan disjungsi di dalam menyalakan lampu, mohon maaf. Nah, di sini paralelnya beda ya. Paralel dalam penerapan disjungsi berbeda dengan konjungsi yang tadi. Konjungsi yang tadi kata hubung dan di sini kata hubung atau. Ini berbeda paralel yang jelas antara konjungsi dan disjungsi. Yang pertama adalah kalau yang P ini dihubungkan antara ini ke sini dan yang Q ini dihubungkan ke sini, dia akan menyala. Sudah jelas menyala ya. Tetapi kalau hanya P yang dinyalakan, tetapi kalian lihat ya di sini nih penghubungnya arusnya ke sini. Sudah pasti menyala juga walaupun Q-nya ini tidak disambungkan ke yang sebelah sini. Oke? Terus yang kedua, jika hanya Q yang disambungkan, yang P tidak disambungkan, tetap bisa menyala juga karena lihat arusnya ini sama ya di sebelah sini juga. Kecuali jika P dan Q sama-sama seperti ini tidak dihubungkan antara saklarnya ini, itu dia juga tidak menyala. Oke, selanjutnya kita ke implikasi. Pernyataan implikasi adalah kata hubung jika atau maka. Simbolnya untuk menentukan nilai tabel kebenaran. Oke, ini ada tabelnya ya. Ini ada pernyataan seperti yang tadi. Kita lihat contohnya aja ya supaya lebih mudah dipahami untuk implikasi ini ke dalam arus listrik. Oke, ini contohnya seperti ini. Kalau yang P ini arusnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat dulu arusnya. Oke, ini bisa kalian lihat arusnya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa jika P dihubungkan dan Q dihubungkan, dia menyala. Ya, ini walaupun benar salahnya, ini benar di atas dan salah di bawah ya. Dan bisa lihat jika dua-duanya ini dihubungkan, ini akan menyala. Tetapi jika hanya P dihubungkan, tetapi Q-nya diputus, tidak dihubungkan, dia akan mati. Oke. Selanjutnya, jika si P ini dimatikan aliran arusnya, tetapi Q-nya menyala. Dia tetap menyala ya, karena arus listriknya itu bisa kalian lihat dari
ke aliran arus, listrik yang menyala itu dia tetap bisa menyala karena dari penyataan yang salah itu dia menyambung ke atas. Jadi aliran aliran listrik dari Q ke lampu menyala itu, dekat gitu ya, jadi dia bisa menyala, lampu tersebut. Oke. Oke, yang bawah kita bisa lihat yang satu lagi bahwa jika P dan Q tidak disambungkan, tetapi yang bawahnya ini menyala, dia akan tetap menyala ya. Kalian bisa lihat tuh, aliran arus listriknya di bawah tetap menyala karena ini tersambung. Sebenarnya ini tersambung. Nah, kalau yang atas ini kan dia tidak tersambung nih. Nih yang ini, dia tidak tersambung. Salah satunya nih, salah satu yang salah ini tidak tersambung, jadi dia akan mati. Kalau yang ketiganya ini adalah aliran yang salah ini tetap menyambung, jadi dia tetap nyala lampunya. Oke, ini adalah salah satu penerapan dari implikasi ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham tentang berpikir komputasional. Mudah-mudahan kita bisa memahami tentang cara berpikir komputasional secara ringan gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dan bisa menerapkan cara berpikir komputasional dalam jurusan kita, yaitu ilmu pekerjaan sosial. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.